wa ta'ala, menunggu turunnya petunjuk. Ketika turun surat, ya, mereka merasa gembira. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, apa tadi? Wahum yastabshirun. Ya. Kemudian wa ma hada takunu liqaumin wa ma hada takunu liqaumin mihnatun wa hayratun wa dhalalatun wa ziyadatu syarrin ila syarrihim. Ya, bersama dengan ini, ya, dengan tadi para hamba-hamba Allah ini turunnya ayat-ayat Quran itu merupakan kenikmatan yang paling besar ini. Bersama dengan ini itu menjadi ujian, ya, bagi suatu kaum, ya, menjadi ujian, kemudian kebingungan, kesesatan, dan bertambahnya keburukan, ya, di samping keburukan mereka yang sudah ada, ya. Wali kaumin, dan bersama dengan kenikmatan yang agung ini, ya, bahwasanya ayat Quran merupakan kenikmatan yang paling agung bagi suatu kaum, ini menjadi apa? Minhatun. Wali kaumin minhatun. Jadi ayat-ayat Quran tadi menjadi apa? Minhah, karunia. Warahmatun, menjadi rahmat. Waziyadatu khairin ila khairihim, dan taman kebaikan di samping kebaikan mereka yang sudah ada, ya. Fasubhana man fawata baina ibadi, maka maha suci Allah yang telah membedakan. Fawata bermakna farraqa, maknanya sama dengan farraqa, yang telah memisah-misah, ya, di antara hamba-hambanya. Maksudnya ada golongan kanan, ada golongan kiri tadi, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur. Wan farada bil hidayati wal idlal, dan Allah ini menyendiri dalam masalah apa? Hidayah dan penyesatan. Jadi pemberian hidayah ataupun penyesatan itu mutlak hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bisa ikut campur dengan keputusan yang sudah Allah berikan. Ya, hanya saja kita selalu ingat bahwasanya perbuatan Allah menyesatkan itu karena apa? Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah memberikan hidayah karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesatan disebabkan oleh apa tadi? Karena adanya apa? Pengingkaran tadi pada awal kalinya. Ini yang sangat berbahaya. Pada awal kalinya mereka sudah melakukan penentangan kepada syariat. Makanya kita yang dikhawatirkan demikian. Makanya kapan saja kita mendapatkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, meskipun gak masuk akal, terima saja sudah. Terima saja. Ya, kayak lalat. Ya, kata Nabi apa? Satu sayapnya mengandung apa? Penyakit. Satu sayapnya mengandung obatnya. Disuruh Nabi kalau masuk ke air suruh tenggelamin semuanya agar apa? Netral. Di zaman ini kan baru kemarin ditemukan, oh ternyata apa? Emang benar sayapnya mengandung apa? Penawar, satunya mengandung penyakit. Tapi sebelum alat-alat modern belum ditemukan, kaum muslimin ditertawakan. Ya, masa lalat ada apa? Ada penawar dan penyakitnya. Ya paling juga ya penyakit semua kan gitu ya. Karena apa? Tadi penelitian belum sampai, alat belum canggih. Ya, alat belum canggih. Tapi umat Islam gak ragu. Ketika Nabi mengeluarkan hadisnya, Nabi bersabda, terima, percayai, selesai. Ya, karena apa? Meyakini bahwasanya semua hal yang datang dari Nabi tadi berdasarkan wahyu dan pasti benar. Berapa banyak hal-hal yang disampaikan dalam Al-Quran yang baru terbukti di abad modern. Artinya sebelum teruji di abad modern, berarti itu sebagai sesuatu yang akidah murni yang memang belum bisa dibuktikan secara real di alam nyata dengan pengetahuan manusia. Tapi pasti benar tidak? Pasti benar. Begitu. Banyak hal-hal yang terbukti di abad modern. Seperti yang sudah kita sampaikan ya, terkait dengan tahapan-tahapan penciptaan manusia, 40 hari. Itu hanya ada di Islam, di lain-lain tidak ada. Dan itu baru dibuktikan kebenarannya ya di abad modern ini setelah manusia semakin maju dalam teknologi ya, seperti itu. Jadi kita cukup imani saja, apalagi di dalam Al-Quran ya, itu banyak sekali nanti hal-hal yang di luar akal nalar manusia. Kita lanjutkan di sini. Tsumma dzakara hikmatahu 'adlahu fi idlalihi man yudillu. Kemudian Allah menyebutkan hikmah dan keadilannya
ya terkait dengan apa? Penyesatannya kepada orang yang Allah sesatkan. Faqala, maka Allah berfirman, wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan tersebut kecuali kepada orang-orang yang fasik. Nah, fasik di sini orang-orang kufar, orang-orang kafir. Nanti insyaallah akan kita bahas ya, kefasikan ada dua. Ai al-kharijina an ta'atillahi al-mu'anidina li rusulillahi alladzina sara al-fisqu wasfahum. Nah, al-fasikin di sini, orang yang fasik di sini orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, kemudian apa? Ya, membangkang para rasul-rasul Allah, yang mana kefasikan itu sudah menjadi karakter mereka, sudah menjadi sifat mereka. Saral fisku wasfahum, sudah menjadi sifat mereka. Fala yabghuna bihi badalan, sehingga mereka tidak mengharapkan apa? Pengganti dari kefasikan tersebut. Sudah senang dengan kekufurannya, senang dengan kefasikannya, senang dengan kesyirikannya. Jadi udah jadi karakter dasar ini. Udah menikmati apa? Penyimpangan. Faktarat hikmatu ta'ala idlalahu. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala ya menuntut untuk menyesatkan mereka. Karena memang apa? Ya sudah enggak cocok dapat hidayah. Ya, mereka sudah apa? Hatinya intinya adalah tidak bisa menerima hidayah. Ibaratnya itu sebuah tanah yang tandus, sudah nggak layak lagi dikasih apa? Tanaman. Walaupun bibitnya bagus nih, nomor 1 di dunia untuk beli bibitnya, pupuknya nomor 1, airnya pakai zam-zam nggak tanggung ya. Kemudian ditanam di tanah yang memang apa? Gersang, yang tidak mungkin tumbuh tanaman. Apa akan tumbuh? Tidak akan tumbuh. Karena apa? Tanahnya yang memang sudah tidak layak untuk ditanami. Demikian pula hati manusia ini. Kalau memang sudah nyatanya hati seseorang ini memang sudah nggak layak dengan hidayah, maka hidayah tidak akan bisa nempel, tidak akan masuk. Ya paling sampai di otak saja, ya di hafalan. Namanya hidayah apa tadi? Hidayah irsyad. Ya. Nah di sini jelas ya. Jadi hati manusia ini kalau memang sudah nggak layak, memang nggak layak dengan hidayah, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Di adami salahiyatihim lil huda, karena memang mereka ini sudah nggak pantas ya untuk mendapatkan petunjuk, sudah nggak pantas, sudah nggak layak. Kama qadha fadlu wa hikmatuhu hidayata man ittasafa bil imani wa tahalla bil a'mali shalihah. Sebagaimana keutamaan dan hikmahnya ini menuntut apa? Untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang tersifati dengan keimanan. Nah tadi karena pada awal kalinya kaum mukminin itu beriman kepada Allah, maka akhirnya apa? Konsekuensi daripada keutamaan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan apa? Hidayah berikutnya. Karena tadinya apa? Menerima kabar-kabar yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini konsekuensinya apa tadi ya? Yaitu memberikan hidayah kepada orang-orang yang tersifati dengan keimanan dan berhias dengan amal-amal saleh. Jadi artinya di sini ketakwaan itu akan membuahkan ketakwaan yang berikutnya, amal soleh akan membuahkan amal soleh yang berikutnya, ya. Demikian pula apa tadi? Kesesatan akan menghasilkan kesesatan setelahnya, kemaksiatan akan menghasilkan kemaksiatan setelahnya. Jadi semuanya itu bisa berbuah. Cuma yang satu buahnya manis nikmat, yang satu buahnya pahit bikin ngeracuni lagi. Kayak buah apa ya kalau di kita ya? Buah yang kalau kita makan sudah nggak enak bikin jadi racun lagi ya. Apa? Kecubung. Ini barangkali kecubung masih enak ya. Ini buahnya sudah nggak enak, meracuni lah lagi. Nah begitu. Ya, jadi jangan dikira ya kemaksiatan nggak berbuah, tapi apa tadi buah? Buahnya sudah nggak enak, ya, meracuni, merusak lagi. Ya begitu. Ingat ya di neraka itu nanti ahli neraka dikasih minum nggak? Dikasih loh, dapat minuman gratis. Yang masalahnya adalah ketika minum bukan jadi solusi gitu ya, tapi malah menambah apa? Menambah siksa. Ya kan? Ini sebenarnya apa bentuk apa? Olok-olokan dari
Allah Subhanahu wa taala kepada ahli neraka. Ya cocok di dunia suka ngolok-ngolok kaum beriman, akhirnya di neraka juga ya seperti itu. Dikasih minum malah gak jadi solusi. Itulah balasan buat orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di sini dibahas tentang rincian dari kefasikan ya. Wal fisku nau'an. Kefasikan itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah nau'un mukhrijun minad-din, yaitu satu jenis ya yang mengeluarkan dari agama. Artinya kefasikan ini merupakan kefasikan yang akbar. Kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu juga kefasikan. Wa huwal fisku al-muqtadha lil khuruji minal imani, yaitu kefasikan yang konsekuensinya apa? Keluar dari keimanan. Kalimat kuri fi hadil ayat wa nahwiha. Semisal yang disebutkan dalam ayat ini dan ayat yang semisalnya. Jadi kefasikan di sini tadi wa ma yudillu bihi ilal fasiki, ini bukan untuk orang-orang yang beriman, tapi untuk orang-orang yang kafir tadi, yang memang tadi ya ingkar dengan perumpamaan yang Allah buat. Itu kefasikannya, kefasikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kemudian jenis yang kedua wa na'un ghairu mukhrijun minal iman. Ya, jenis kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keimanan. Artinya seseorang ini terjatuh pada kefasikan tapi statusnya masih muslim. Statusnya masih mukmin. Misalnya orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya. Tapi masih muslim dia. Karena dosa-dosa besarnya bukan kekufuran, al-kabair, yang selain kufur dan syirik. Nah, orang ini tetap bisa kita katakan fasik. Bisa kita katakan apa? Fasik, ya. Tetapi meskipun demikian, fasiknya ini fasik yang kecil. Statusnya dia masih apa? Mukmin. Statusnya masih muslim. Ya, cuma murtakibul kabirah, terjatuh pada dosa besar. Nah, ini fasiknya yang fasik masih mukmin, masih muslim. Tapi kalau yang sampai jatuh pada kekufuran, kesyirikan, itu nanti fasiknya apa? Fasik yang besar tadi, yang mengeluarkan dari keislaman. Nah, di sini yang tidak mengeluarkan dari keislaman itu dicontohkan di sini kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, jika datang kepada kalian orang yang fasik, ya, binabain. Jadi datang ya apabila datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah kalian. Jadi ada orang fasik datang kepada kita membawa sebuah kabar, kita jangan apa? Terburu-buru percaya, cek dan recheck dulu. Takutnya apa? Beritanya apa? Dusta. Dan ini yang sering terjadi di masa ini. Ada berita apa langsung apa diterima, masuk telinga kanan, netep di pikiran, bukan keluar dari telinga kanan, bukan. Jadi ketika dapat kabar itu langsung dihafal, langsung diyakini. Ya, beda kalau kabarnya ngaji, dapat kabar masuk telinga kanan, keluar lagi. Tapi kalau yang tadi berita-berita dari orang-orang yang dusta, kemudian apa diyakini, dipercaya, nggak tabayun dulu, akhirnya apa? Terjadilah banyak kerusakan di muka bumi, ya, permusuhan antar sesama muslim, karena tadi percaya kepada berita-berita yang masuk tanpa adanya apa? Tabayun. Ini kalau yang datang orang fasik, ya, orang fasik ini nggak bisa dipercaya, kan? Bukan berarti kabar dari orang fasik pasti salah, ya. Ada kalanya jujur nggak? Ada kalanya, tapi hati-hati dulu gitu. Fatabayyanu, Allah tidak menyuruh apa untuk menolak kabar tersebut, tapi fatabayyanu, tabayun dulu. Ini ya, jadi kita nggak menolak secara mutlak ya kabar dari orang fasik. Kalau sudah terbukti benar ya kita terima. Atau misalkan orang fasik membawa kabar A, kemudian ada orang yang orang yang tidak fasik datang menginformasikan kok sama, ya berarti bisa dipercaya. Berarti sudah jelas kabar yang dibawa si fasik ini benar. Begitu. Nah, ini untuk kehati-hatian ya, agar tidak terjadi adu domba, tidak terjadi kesalahpahaman. Perlu adanya tabayun. Ya, perlu adanya apa? Tabayun. Jam berapa ini?
9 kurang. Tenang aja, kan kita mau kataman ini kataman kitab